orang dari pemerhati sepak bola mengharapkan agar pemerintah Kabupaten Minahasa lebih memperhatikan olahraga, karena sudah sekian lama ini, khususnya sepak bola sudah sekian lama mandek, tabadian. Oke, selamat sore. Balik ulangi kita Karisma di Rioren Channel. Hari ini orang mau baca cerita tentang geliat dan harapan sepak bola, perkembangan sepak bola di Minahasa dari masa ke masa. Hari ini kita bersama-sama dengan seorang kawan, seorang tokoh yang hari ini dikenal sebagai seorang pengusaha, tapi juga sebenarnya seorang mantan atlet sepak bola yang pernah berkarir di salah satu klub besar di Indonesia waktu itu yang menjadi kebanggaan warga Sulawesi Utara, Persmin Minahasa. Bersama-sama dengan saya, Bung Sani Pesuma, atlet sepak bola Persmin. Apa kabar, Bung? Sehat-sehat, baik-baik. Bye-bye. Bye-bye. Bagaimana ini sebagai mantan pemain Persmin melihat perkembangan sepak bola hari ini bagaimana? Khususnya di Minahasa. Khusus di Minahasa. Kalau kita lihat lagi perkembangan ini sepak bola di Minahasa lagi stagnan, sudah tidak ada lagi pertandingan-pertandingan yang sebenarnya kalau zaman dulu tuh orang itu antar klub tiap 3 bulan ada yang dari Amurang bikin pertandingan. Itu masih Minahasa Raya kan? Ya, masih Minahasa Raya waktu itu. Zaman dulu waktu itu bupati kalau Karel Senduk itu tiap 3 bulan bikin pertandingan. Jadi otomatis itu muda-muda langsung tergerak untuk latihan. Dan dulu kan klub di Minahasa yang klub-klub dulu, yang top-top dulu di bola kaki antar klub itu ada Prima Kencana Lelem, Pina Esaan Langoan, baru Kuda Laut Amurang, Pemohon itu Apollo 53 kalau bukan salah. Kalau Tondano sini ada berapa? Ini kan ada Adidas. Apa itu, ada kepanjangan Adidas? Itu kalau tidak salah itu anak didik sasaran. Oh, jadi pemain-pemain sasaran, kampung sasaran. Baru ada juga klub Manguni. Baru di tahun-tahun 90-an itu sudah ada Tondano FC. Itu gabungan dari seluruh pemain-pemain sepak bola setondano kan? Kalau Bung Sani sendiri, boleh sebelum itu ceritakan maksudnya bagaimana ceritanya sampai Bung Sani kemudian terjun ke dunia sepak bola. Kebetulan juga waktu itu orang tua saya, papa hobi juga bola kaki. Jadi otomatis turun Pak anak. Jadi waktu itu tahun 90-an jadi pelatih waktu itu yang panggil petorang itu Pak Fred Ketiandago. Kan senior waktu itu juga di Bayangkara Polres, baru di Manumpil. Yang panggil orang sampai pada waktu itu mulai kuliah putus
gara-gara bola. Zaman itu memang sedap gitu. Banyak pertandingan. Jadi ditunjang juga oleh pemerintah. Oh, jadi mendapat Ya. perhatian khusus dari Dapat pemerintah perhatian dari kan? pemerintah pada waktu itu. Apa berarti persoalan hari ini tuh lihat sepak bola menjadi menurun karena pemerintah mungkin kurang perhatian? Apa ada kaitan dengan itu? Sampai kurang Kalau- misalnya ada tuh pertandingan-pertandingan. Loh, kita mau buka masker Bung, berhubung jarak jauh tuh. Jadi mungkin kalau pada zaman itu kan dana APBD bisa dipakai untuk olahraga cukup besar. Sekarang kan kalau kita lihat kurang sekali, sedikit sekali dana yang masuk ke olahraga. Mungkin gara-gara itu waktu beda zaman dulu dan sekarang mungkin. Jadi pembiayaan APBD, jadi boleh dibilang sepak bola orang masih bergantung di Ya, APBD begitu kan? sini kan sudah ada perusahaan besar yang berani bertanggung. Setahu kita Persmin ini di masa keemasannya itu memang jadi idola. Zaman Pemain-pemainnya itu memang jadi idola. zaman Pak Freike itu bupati. Iya. Oh, zaman Pak Freke. Zaman Pak Freke. Itu periode tahun berapa itu? Periode kedua dari Pak Freike. Oh. Itu kan masih APBD-nya masih bisa Iya. diatur untuk sepak bola waktu itu. Kebetulan sepak bola jadi primadona kan. Iya. Sekarang antar kecamatan saja sebenarnya. Iya kan. Apa dia ada hubungannya dengan misalnya hari ini gadget itu mendominasi di masyarakat, di anak-anak sampai anak-anak itu memang lagi bermain sepak bola, atau justru karena hari ini orang kekurangan lapangan sepak bola di tiap kampung. Kalau mungkin fasilitas lapangan mungkin juga. Iya. Tidak semua kampung dan kelurahan ada lapangan. Ada. Tapi itu bukan menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Ini pokok dari keseriusan dari pemerintah sebenarnya. Kalau memang itu kan, kalau dia bangkit lagi itu sepak bola, kan otomatis kenakalan di kampung berkurang. Oh, jadi Anak-anak muda lebih condong ke latihan sore, malam langsung tidur, sejenak ngopi minum di warung. Jadi dengan bermain sepak bola kemudian boleh membuat orang boleh menekan angka kriminalitas. Jadi itu kan Itu ada berpengaruh itu. berpengaruh, Di era itu pengaruhnya sampai di situ. pengaruh. Ya, karena yang kita Tarkam tahu bilang waktu itu, di era itu orang sibuk membicarakan tentang Persmin. Persmin. Kalau Bung Sani sendiri posisi apa waktu itu? Waktu bermain sepak bola. Waktu aktif di Persmin, waktu itu divisi 1, Posisi satu. masih divisi 1, rayon Sulut dan rayon Sulawesi. Posisi kiri luar. Jadi pengganti Pak Rudi Manumpil. Oh ya. Kalau di pemain hari ini apa ya? Angel Di Maria gitu. Ya begitulah kira-kira. Angel Di Maria versi Minasa tahun 90-an. Tahun 90-an Angel Di, kan begitu Angel Di Maria model sedikit kurus tuh. Lincah, kaki kiri penuh dengan kemautan tuh. Jadi Pada waktu itu orang jadi itu macam Pak Rudi Manumpil sama Denny Tualangi, oh, mantan kan striker dulu PON Sulut waktu itu. ya. Jadi orang idola waktu itu. Oh ya.
Tapi sempat main sama-sama. main sama-sama. Jadi idola yang kemudian satu tim. Iya. Bagaimana perasaan waktu itu? Waktu itu kan aduh, bangga. Dia bermain bersama-sama satu tim, termasuk jadi apa ya? Orang yang berperan karena dia striker, Bung Sani kiri luar itu maksudnya punya partisipasi untuk dia pencetak gol gitu. Bung Sani mungkin punya sedikit solusi mungkin Pak pemerintah atau siapapun itu agar supaya dilihat sepak bola ini kembali hidup begitu Pak. Apa mungkin Bung Sani dari pengalaman yang Bung Sani jalani? Ya kalau keadaan sekarang ya apalagi kan lagi corona ini kan mungkin Pandemi kan semua itu tergantung dana. dan Mungkin lah tahun depan, siapa tahu tahun depan sudah normal lagi. Harapan orang sebagai pemerhati sepak bola supaya pemerintah lebih memperhatikan olahraga, khususnya sepak bola. khususnya sepak bola. Kalau Bung melihat bagaimana tentang apa SDM di Minahasa? SDM khusus Iya, atlet sepak bola atau iya, atlet sepak bola khusus untuk ada apa baca? Oh ya, Persmin udah tunggu sebentar. Mau tanya dulu. Khusus untuk SDM hari ini, apakah orang memang kekurangan pemain sepak bola, bibit-bibit yang berprestasi atau karena kurang tuh event-event tadi makanya dorang ini tidak terjaring, kayak gitu tuh. Bagaimana tanggapan dari kalau bibit-bibit kita rasa masih ada, sana? tapi karena kurangnya itu pertandingan kan kelas itulah antar kecamatan, antar klub kabupaten Minas, jadi kan tidak kelihatan. Tapi kalau digalakkan kembali pasti akan aktif. Kan sekarang di stadion masih ada, baru di Manukil yang latihan Oh, masih ada. dari coach Kang. Ya. Jadi tetap mungkin kalau you lihat sepak bola itu ada, mungkin Bung Sani akan terjun kembali gitu. Jadi coach mungkin atau jadi wasit atau jadi investor mungkin. Pengusaha yang membiayai Kalau mau klub-klub jadi- kecil itu. Pelatih memang mungkin agak susah. Nah, Karena pelatih kan sertifikat. ada talentanya, Oh ya. ada. Kalau mau mendukung secara memberikan motivasi kepada pemain-pemain muda, boleh. Bagaimana tanggapan dari mungkin waktu itu belum menikah, Bung, ya? Belum. Atau sudah? Mungkin Tapi pacar itu, nah itu orang waktu itu ketanggapan bagaimana? mendukung. Kalau Karena main tua mendukung. sejahtera waktu itu sebagai pemain bola kan. DP gaji Kalau bagus di kan? zaman itu orang gaji waktu masih divisi 1 itu dari divisi 2 ke divisi 1 gaji pada waktu itu 1 minggu 75.000 Oh di era itu, di era itu 1 minggu 1 minggu. ya. Mari cukup for traktir itu makan, tuh. Nah, Kalau pada jalan. zaman itu Cukup. cukup lah Lebih dari cukup mungkin ya. ya lebih dari cukup lah. Terus jadi apa idola gitu ya. Kita masih bermain itu terang kan dari tahun 2092 sampai 98 98 awal kita kan kawin 98 jadi pas kita main masih aktif main sebetulnya itu Jadi nah, ini kita bisa main kita cerita tuh hari kan ini lebih bukti oh ini dari Persmin ini ya. kita kumpul-kumpul ini Dari Persmin ini. beli cincin kawin. Jadi Persmin susah mau hilang diingatan selama masih pakai Jadi, cincin tetap kan. masih pakai. Tapi waktu itu ini tinggal di Tomohon di rumah Pak Karel Senduk Bupati waktu itu Oh, ke iya.
Wisma Deborah di Kekaskasan. Jadi di era Bupati Karel sampai SVR lah kan, Iya. itu masa ke masa. Jadi salah satu, boleh angkat Bu? Bukti Persmin masih ada. Coba beli cincin kawin. Dan masih ada. Masih ada. Biasa lain Biasa sejual ya, tuh. atau mungkin So gade. gade. Kalau bilang kata Bung jasa sekolah. Harus nak lulus. Oke. Bung, terakhir ini. Melihat semua ini tuh cerita-cerita tadi, kalau Bung melihat ke depan, apakah harapan itu masih ada? Harapan untuk membangkitkan sepak bola. iya, khusus di Harapan selalu pasti ada. Tapi tergantung kan di sini kita bilang dari tadi kan itu kalau sepak bola di Minahasa kan semua butuh ini ya, biaya yang besar. biaya besar. Biaya. Jadi perlu kesadaran diri bersama, perlu keterlibatan bersama. Keterlibatan dari Pemkap juga sebenarnya. Walaupun mungkin Pemkap tidak bisa kasih uang APBD, Ya, tapi Pemkap boleh misalnya fasilitasi. memfasilitasi dengan pihak-pihak terkait, pengusaha atau investor untuk Ya, membantulah membangkitkan. Karena kalau itu salah satu-satunya alasan, kita rasa kurang relevan karena di daerah lain boleh. bisa. Kalau daerah lain boleh, berarti orang juga boleh. Ya, artinya tidak ada alasan sebenarnya. Kalau mau bilang juga kan Pak Bupati ini kan dia mantan manajer. Oh, Pak Roy Rory. Rory mantan manajer Persma. jadi sebenarnya punya kepekaan harusnya Iya. kan dengan dunia sepak bola. Semoga Pak Bupati melihat ini kemudian kepekaan itu muncul kembali. Muncul kembali. Iya. Mungkin Pak Bupati lagi tuh suka, cuman sejarah ada yang babisi soal bola kaki jadi tuh Mungkin lah. iya mungkin lebih banyak babisi soal COVID. Jadi fokus di COVID bola kaki. Mungkin lewat video ini Pak Bupati boleh mendengar dan boleh membangkitkan kepekaannya kembali tentang dunia sepak bola karena dia pernah terlibat langsung jadi manajer. Oke. Manajer Persma waktu itu dia. Kalau begitu lewat forum ini mungkin Bu Sani boleh sampaikan beberapa pesan dan harapan ke Pak Bupati, ke Ketua KONI, dan juga Ketua DPR, ke seluruh masyarakat Kabupaten Minahasa. Tuh, mungkin harapan apa? Tuh. Silakan. Ya mudah-mudahan Pak Bupati boleh bawa aturan dari pemerhati sepak bola mengharapkan agar pemerintah Kabupaten Minahasa lebih memperhatikan olahraga karena sudah sekian lama ini khususnya sepak bola sudah sekian lama mandek, tabadian. Ya, harapan juga kepada ketua KONI yang baru, ya kebetulan juga ketua dewan bisa mengalokasikan anggaran untuk olahraga, seluruh olahraga, tapi ya kebetulan itu kita juga itu hobi di sepak bola ya lebih Khususnya sepak bola. tapi khusus ke sepak bola diaturlah itu dananya, ditata di APBD ya kira-kira begitulah. Sekarang sepak bola tak lagi seseksi PUBG dan Mobile Legends. Ya. Oke, sekian diskusi hari ini, bercerita hari ini. Itu tadi harapan dari mantan atlet, pemain sepak bola Persmin di era 90-an. Harapannya memang supaya sepak bola di Kabupaten Minahasa ini bisa hidup kembali. Sekali lagi, keterlibatan bersama menurut Bung Sani itu penting. Pemerintah, organisasi terkait, stakeholder, dan masyarakat itu penting. Jadi tidak ada lagi alasan atau excuse yang kemudian dijadikan argumentasi supaya tidak ada ini kok jadi
Jadi nggak ada alasan, semua bisa dilakukan, yang penting punya niat dan kemauan. Sekali lagi pesan dari Bung Sani, semoga Bupati boleh bauni dan Bupati boleh mendengar keluhan dari atlet ini, karena pasti Bung Sani bersuara seperti ini juga mendengar keluhan dari teman-temannya, mungkin adik-adiknya mungkin, dan pemain-pemain muda lainnya. Oke, sampai ketemu di diskusi atau dialog lainnya. Tabea, sampai jumpa. Tabea.